Pemirsa, secepat apa KPK bisa menerobos batas dan menangkap buron KPK yang berlindung di negara lain atau bahkan di balik pihak lain? Sudah bergabung bersama kami Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, dan Ali Fikri, PLT juru bicara KPK bidang penindakan yang bergabung lewat telepon. Mas Ali, Bang Saud, selamat malam. Ya, malam. Selamat malam, Mas Kevin. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Saya ke Bang Saud dulu. Bang Saud, Lukas NMB berhasil ditangkap dan kemudian dipaksa begitu datang ke Jakarta. Publik kemudian menagih dan bertanya kapan tersangka KPK lainnya yang masih buron seperti Bupati Membramo, ada Riki Hampagawak, dan juga tentunya mantan kader PDIP Harun Masiku untuk segera ditangkap. Apakah Anda termasuk anggota masyarakat yang menagih itu, Bang Saud? Ya, belajar dari pengalaman beberapa kali kita mengejar keluar ya, baik itu di periode jilid 4 dan sebelumnya, memang tidak ada satu cara yang tunggal untuk kemudian kita mengejar mereka gitu. Ya, kalau dia menyangkut luar negeri tentu akan ada banyak instrumen-instrumen internasional yang harus kita patuhi. Apakah ada kerjasamanya dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang kerjasama itu bisa dilewati dengan hubungan yang baik antara lembaga dan lembaga. Persoalannya adalah saya melihat bahwa perlu mengaudit sejauh apa sebenarnya KPK sudah melakukan upaya untuk mencari paling tidak 5 yang disebutkan tadi gitu. Jadi kalau umpamanya upaya-upaya itu ada dan perlahan, tentu kita juga nggak perlu meminta mereka untuk menjelaskannya ke publik. Tapi kalau kita mau minta pertanggungjawaban, salah satu syarat pemberantas korupsi itu kan yang paling penting transparansinya, keterbukaannya, baru accountability-nya. Nah, bagaimana itu dilakukan itu menjadi penting gitu. Bang Sehingga Saud, menurut Anda ketika kemarin KPK kita anggap ada upaya untuk mempercepat katakanlah proses yang lambat Bang Saud, dilakukan terhadap kasus LE ini, apakah Anda merasa dorongan itu menjadi KPK penting kurang gitu. maksimal dalam melakukan pengejaran terhadap tersangka KPK yang masih buron ini? Saya belum kondisi di dalam ya, tetapi saya lihat kemajuannya kan kalau lihat dari case-nya ini nggak terlalu ruwet dibandingkan, oke untuk yang IKTP mungkin ya agak ruwet ya, tapi yang lain tuh lebih sederhana sebenarnya. Jadi hambatannya itu lebih kepada sebenarnya teknis-teknis saja kalau menurut saya sih. Kalau ambil contoh Harun ya itu kan bahkan dari awal kan itu akan menjadi lebih sederhana kalau umpamanya tidak ada pemberhentian 57 pegawai KPK yang kemarin mengaku bahkan berani bilang kalau saya dikasih SP malam ini gue ambil orang itu gitu. Jadi maksudnya itu agak simpel sebenarnya. Tapi kemudian menjadi berlarut-larut ya. Dalam hal ini mungkin kita bisa jadi juga nanti ke depan kalau Harun dapat ya itu kita harus melihat itu siapa yang menghalang-halangi penyidikan itu. Mungkin itu lanjutannya karena ya. Oke, saya ke Mas Ali ya. Mas Ali, Pak Mahfud sudah menjelaskan bahwa memang tidak semudah itu menangkap seseorang yang berada di luar negeri. Tapi kenapa kemudian memerlukan waktu yang cukup lama nih Mas Ali? Ini untuk Harun Masiku saja sudah 3 tahun nih sejak ditetapkan sebagai tersangka di tahun 2020. Kenapa kemudian baru kemarin-kemarin ini mengatakan terdeteksi begitu negaranya? Iya, kalau kita berbicara mengenai DPO KPK tentu tidak bersamakan dengan tersangka LE ya. Karena tersangka LE kan bukan DPO yang pertama itu. Yang kedua, kalau kita kemudian bicara sisa DPO KPK yang 5 tentu tidak juga kemudian harus difokuskan terhadap Harun Masiku begitu ya. Karena masih ada 5 sisa, bahkan ini sisa masa kepemimpinan KPK yang lalu juga ada ya. 2017 ya, sejak 2017 itu kan Kirana Kotama 2017 itu perkaranya itu. 2018 juga sisa Izil Azhar, itu juga sisa kepemimpinan yang lalu. Sampai berakhir periode juga tidak juga bisa ditemukan ya. Saya kira kalau secara keseluruhan dari DPO tentu ini menjadi kewajiban KPK secara kelembagaan, lepas dari periodisasi kepemimpinan begitu ya. Terlebih kemudian saya paling tidak sepakat kalau kemudian dikaitkan dengan persoalan-persoalan di internal KPK misalnya ada proses TPK dan lain-lain gitu ya. Karena
ternyata di tahun 2017-2018 juga DPO tidak pernah tertangkap sampai 2020 gitu kan, waktu yang lama. Artinya begini, secara sederhana bahwa persoalan DPO tidak bersamakan dengan satu dengan yang lain. Memang persoalan-persoalan teknis di lapangan kan berbeda ketika berusaha menangkap satu DPO dengan DPO yang lain. Ada beberapa hal yang menjadi penting ketika kemudian informasi itu menjadi valid begitu ya. Jadi validitas informasi yang diterima itu menjadi penting bagi KPK untuk menindaklanjutinya. Untuk kalau kita fokuskan tadi misalnya Harun Masiku, tidak hanya kemudian belakangan ini kami melakukan pengejaran begitu ya. Yeah. Dari awal pun setiap informasi yang kami terima pasti ditindaklanjuti. Ya kalau siapapun akan mudah mengatakan oke, saya bisa menangkapnya gitu, misalnya seperti itu mudah sekali gitu ya mengatakan demikian. Sama halnya ketika kemarin Lukas NMB kan banyak yang berkomentar bahwa KPK tidak berani dan sebagainya. Padahal persoalan-persoalan teknis di lapangan kan begitu harus diperhitungkan, perlu dilakukan analisis begitu ya. Sehingga kemudian pada saatnya yang tepat itulah kemudian kami melakukan penangkapan kemarin tanggal 10. Sekalipun kami juga sudah cukup lama untuk melakukan pemantauan sejak September ya, surat perintah untuk penangkapan itu ada gitu. Tetapi kan teknis di lapangan, sekali lagi teknis-teknis untuk kemudian pencarian DPO itu tidak bisa kami sampaikan karena ini sesuatu yang dinamis, bukan statis seperti hanya kita mencari alamat kan gitu ya. Oleh karena itu tidak bisa kami sampaikan bagaimana teknis-teknis pencarian di lapangan begitu. Balik ke Bang Saud di antara buronan KPK yang belum ditangkap begitu, apakah ada menurut Anda salah satunya yang menurut Anda seharusnya bisa cepat ditangkap begitu? Karena kita baru saja dijelaskan Mas Ali bahwa setiap buronan ini memiliki kesulitan dan memiliki masalah teknis di lapangan yang berbeda begitu, sehingga kemudian tidak bisa disamakan. Bang Saud. Ya kalau saya melihat prioritinya ya dikaitkan juga dengan kondisi politik kita yang masih gonjang-ganjing, terus money politik masih jalan gitu ya. Saya approach-nya bukan masalah di siapa yang paling mudah atau paling sulit gitu ya. Kalau bicara angka mungkin juga masing-masing ini mereka banyak yang mengambil, kalau dia kerugian negaranya ada beberapa diantaranya, kalau suap mungkin beda lagi. Tapi saya approach-nya tidak pada bentuk kasusnya gitu, tapi lebih kepada bagaimana sebenarnya impact yang harus kita ambil kalau kita bicara pertumbuhan katakanlah indeks persepsi korupsi kita kan diantaranya kan ini politik yang paling jelek ya kondisinya ya, dapat Veritas Demokrasi itu mengasih kita angka 30 karena di dalamnya itu bicara egalitarian, kaderisasi dan seterusnya. Itu yang menentukan indeks persepsi korupsi kita juga. Sehingga kemudian kalau saya ditanya yang prioritas tentunya Harun Masiku, dan itu kayaknya tingkat kesulitannya lebih sederhana kalau dikaitkan pernyataan Menko Polhukam sudah ganti-ganti nama, berarti kan kita tahu itu, jadi lebih simpel. Saya khawatir Anda mau bilang bahwa ada itu nggak cepat gitu. Anda mau bilang ada urusan politik sebetulnya yang ikut terlibat dalam masalah hukum Harun Masiku? Itu yang Oh ya, dari awal kan ditangkap? kita udah tahu itu urusannya bagaimana waktu kasus di Tirtayasa itu kan sangat ruwet, itu kan banyak yang membantah, banyak yang tidak memberi keterangan dan seterusnya bahwa itu syarat dengan politik. Kemudian waktu penggeledahan dilakukan tidak jadi dan seterusnya. Kemudian di internal KPK juga ada pro dan kontra tentang penggeledahan dan seterusnya. Pada bagian lain penyidik punya keyakinan dengan keterkaitan seorang pucuk pimpinan di partai itu, sehingga kemudian ini saya malah mikir wah jangan-jangan ini kali ya kenapa kemudian orang kok bicara pemilu tertutup dan terbuka gitu ya. Jadi ada kaitan-kaitan ke sana gitu. Jadi sekali lagi maksud saya ini yang priority sebenarnya untuk kemudian segera untuk bisa dilakukan. Kalau saya bisa ngomong ke Mas Ali hari ini yaitu sebenarnya prioritas. Kalau yang lain mungkin bisa jadi sudah ada ininya ya, sudah ada kasusnya, sudah ada perkembangannya, dan kita terima kasih buat KPK dan penyidik-penyidiknya yang keren-keren. Saya pikir tinggal bagaimana meletakkan priority ini untuk kemudian kalau perlu dana ya dananya dibanyakin lagi, kalau perlu orang rekrut lagi dan seterusnya gitu. Resource-nya kalau kurang saya pikir ini persoalan resource ya. Kalau sumber-sumber informasi saya pikir sudah agak lumayan kalau baca potongan-potongan informasi yang disampaikan ke media. Itu mungkin saya pikir, Mas. Mas Ali, Anda menanggapi mengenai persoalan politik yang dianggap membuat penangkapan
Harun Masiku ini belum diprioritaskan oleh KPK, Mas Ali? Ya, bagi kami kelima-limanya menjadi prioritas ya untuk kemudian diselesaikan karena itu sebuah kewajiban bagi KPK. 5 DPO ini begitu ya, sejak tahun 2017 sampai yang 2022 Paulus Thanos itu kan kemudian DPO yang terakhir begitu. Ya, pada prinsipnya kan dalam penegakan hukum penyelesaian itu kan tidak kemudian harus memandang sisi mana yang kemudian harus menjadi prioritas untuk diselesaikan begitu. Karena nanti itu bahasanya juga lain lagi, kita ada bahasa tebang pilih dan lain-lain kan ini repot juga gitu ya. Tetapi yang pasti bahwa KPK dalam hal ini tentu melihatnya bahwa semuanya adalah kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Tentunya di Dewan Pengawas juga selalu kemudian dipertanyakan. Artinya kami ingin sampaikan bahwa kami tidak tinggal diam, bagaimana kemudian 5 orang DPO ini akan terus kami cari begitu. Kami akan temukan dan dibawa pada proses persidangan. Karena kalau dari sisi materi, misalnya Harun Masiku ini kan sesungguhnya juga sudah terbukti sebagai peserta pelaku pidana begitu ya. Pasal 55 sudah sangat jelas terang secara materi, apalagi kemudian dia sebagai pemberi. Sangat sederhana perkaranya kalau sebagai pemberi suap. Beda dengan misalnya Riki Hampagawak ini kan sebagai penerima suap begitu ya. Tentu ini kalau dari sisi teknis penanganan perkara jauh lebih rumit begitu. Termasuk juga Paulus Thanos yang berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Begitu Isil Azhar juga demikian sebagai penerima dan yang lain. Kecuali memang Harun Masiku secara materi justru lebih mudah materi perkaranya ya. Namun sekali lagi kami ingin sampaikan kelima-limanya tentu memiliki teknis yang berbeda di dalam upaya pencariannya. Seperti Riki Hampagawak ini kan dia kemudian keluar negeri dengan cara ilegal, tentu jauh lebih susah juga ketika harus melakukan hubungan diplomasi dengan negara lain, keberadaan dia misalnya seperti itu. Ini juga kan tentu bagian dari kesulitan di dalam pencarian DPO. Demikian juga DPO-DPO yang lain. Pada prinsipnya kelima-limanya menjadi kewajiban KPK yang harus diselesaikan dan kami pastikan terus kami lakukan pencarian. Gitu. Oke, kita tunggu nanti pengumuman keberhasilan dari KPK menangkap Harun Masiku dan juga buronan lain KPK yang belum tertangkap. Terima kasih Mas Ali, terima kasih Bang Saud telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.